Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang yang selalu menunggu kisah-kisah psikopat? Berbahagialah karena kali ini Sakahayang akan membahas film yang katanya menjadi prequel sebelum kisah Winnie the Pooh. Dan jika kalian belum menonton Winnie the Pooh, link ada di pin komentar. Lantas filmnya apa ngab? Ya, kali ini Sakahayang akan membahas kisah psikopat Bagong berjudul Piglet 2025. Oke lah, daripada kalian penasaran sampai amuk-amukan karena gak kebagian makan gratis di Cekulah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya psikopat Bagong Piglet yang harus disekap rantai kapal saat akan dibawa ke tempat eksekusi. Namun di tengah perjalanan, si supir yang kebelat ngompol terlihat menghentikan truk dan bergegas pergi ke pinggir ruyuk. Lantas sambil menunggu rekannya kembali, Echin pun menanyakan kebenaran tentang kisah kebrutalan psikopat ini pada rekannya yang bernama Ajat. Lantas Ajat langsung menceritakan jika psikopat Piglet ini adalah korban kelinci percobaan yang dilakukan oleh dokter Sinting bernama Bikli dengan menyuntikan serum super hasil persilangan DNA Bagong dan DNA bintang laut hasil ciptaannya, di mana menurut gosip dan cenah, percobaan itu berhasil membuat Piglet memiliki regenerasi super dan membuatnya bermutasi menjadi Bagong yang mengerikan. Namun naasnya, dokter Bikli pun harus menjadi korban dan psikopat ini terus menebar teror bagi siapa saja yang ia temui. Tapi kali ini, dengan pedenya Ajat berbisik jika psikopat Bagong ini akan segera mokad. Tapi tiba-tiba malang sekali, dua petugas ini pun harus modar setelah Piglet berhasil memutus rantai pengekang. Setelah menghabisi Ajat dan Echin, Piglet berniat menghabisi si supir yang masih sibuk ngompol. Di keesokan harinya, Piglet pun tiba di sarang kopet yang berada di area hutan Acrewood. Singkat cerita, di tengah seni kopet yang ia lakukan pada salah satu korbannya, Piglet pun ditemui kakaknya yang bernama Hog. Ia pun memberitahu jika sebentar lagi kabin mereka akan kedatangan sekelompok kewes seksoi bercelana gemes yang datang untuk melakukan liburan. Lantas, Hog yang mendukung aksi kopet adiknya ini meminta Piglet untuk bersiap dan mengkoleksi daging-daging segar yang akan segera mereka dapatkan. Sementara di sisi lain, Susie dan circle-nya baru saja tiba di kabin milik Hog, di mana acara ini adalah sebagai perayaan untuk memperingati ultah adiknya yang bernama Katie. Di saat itu pula, Katie yang sempat mendengar cerita kopet di tempat tersebut malah terlihat ketakutan. Namun dirasa cerita itu hanya ada dalam film, mereka pun berusaha untuk menenangkannya. Melihat Katie yang melongo, Susie langsung mengajak rekan-rekannya untuk segera masuk. It's me, Susie Danzig. Hello there. Oh my god. Oh my god. Setelah sedikit basa-basi, Hog langsung mengajak Susie dan yang lainnya untuk berkeliling kabin. Kemudian scene beralih pada Bruce dan pacarnya yang bernama Uzumaki Riley. Di tengah perjalanan menuju kabin, Bruce pun kebingungan saat mobil dinas ayahnya malah overheat dan ngebul. Namun dirasa kabin sewaan tidak jauh lagi, Bruce meminta Riley mengajak adiknya yang sok princess untuk berjalan ceker. Meskipun malas, Riley langsung menghampiri adiknya yang bernama Courtney untuk mengencangkan otot betis. Lantas ia pun meminta maaf karena mobil ayangnya malah mogok.
Kembali pada para remaja, setelah berkeliling kabin, duo rambut jagung bernama Alex dan Diana meminta izin pada Hog untuk melakukan pesta khas anak muda di kabin ini. Mendengar hal itu, Hog berharap Katie dan yang lainnya bisa menikmati liburannya. Namun sebelum pergi, Hog mengungkapkan jika mereka bisa menggunakan telepon di kantornya jika ada sesuatu yang terjadi. Terlebih di tempat ini, sutradara tidak mau memasukkan sinyal HP. Kembali pada Courtney bersama kakak-kakaknya. Di tengah perjalanan, Courtney yang sedang berlatih menggambar tiba-tiba mendapat inspirasi saat melihat monyet kawin di atas pohon dukuh. Dirasa masih lama, Riley tiba-tiba merasakan hasrat Gabrut Lestari dan mengajak Bruce untuk memanfaatkan waktu meski hanya 2 menit saja. Mendengar hal itu, Bruce langsung mengajak Riley ngapruk ke dalam ruyuk yang gatal. Selang beberapa saat di tengah panasnya adu gabrut, Riley pun panik saat mendengar suara aneh yang mendekat. Akan tetapi Bruce yang kepalang tanggung tidak menggubris hal tersebut. Tragis sekali, Uzumaki, Riley dan Bruce pun harus modar di tangan psikopat Piglet sebelum sempat bertobat. Sementara di kabin, Katie yang tak biasa minum arak Bondon memutuskan untuk pergi ke dalam. Hingga setelah Katie pergi, Alex kembali menuangkan arak dan mengajak rekan-rekannya untuk bersulang. Tapi di saat itu pula, tanpa mereka sadari jika psikopat Piglet sedang mengintai mereka. Sementara di dalam, Katie yang kobam tiba-tiba mengalami serangan panik saat mendengar suara gedoran dari jendela kabin. Sontak Katie pun panik saat melihat seorang pria yang terluka meminta bantuan. Singkat waktu setelah AKP Brooke mengevakuasi si Asep ke rumah sakit, Hog merasa jika si Asep terluka akibat serangan binatang buas. Namun Susi merasa ragu karena tadi si Asep terus saja menyebut-nyebut nama psikopat Bagong. Mendengar hal itu, Brooke yang tidak ingin hal buruk terjadi meminta Hog untuk menutup kabinnya. Namun Hog yang tidak ingin rencana kopetnya gagal langsung menolak dengan alasan kabin ini sudah disewa dan uangnya tidak bisa dikembalikan. Tak ingin rugi, para remaja pun setuju jika mungkin saja kejadian tadi hanyalah kebetulan saja. Mendengar hal itu, Brooke yang akan pergi meminta Katie dan yang lainnya untuk segera menelpon bantuan jika kejadian aneh kembali terjadi. Lantas untuk menenangkan Katie dan circle-nya, Hog menjamin jika tempat ini benar-benar aman dari hewan buas, di mana ia telah memasang banyak perangkap bagong yang disebar di sekitaran ruyuk. Kembali pada Courtney, ia yang selesai menggambar terlihat heran saat kakak dan juga iparnya tiba-tiba menghilang. Sontak Courtney pun kaget saat menemukan kutang pay letter kakaknya tergeletak dan berlumuran darah. Suwe sekali, Courtney malah menginjak jebakan Leon S. Kennedy. Di saat itu pula, psikopat Bagong mulai mendekat. Apakah Courtney masih bisa selamat? Singkat cerita, saat Katie termenung di dekat danau, ia pun panik saat dihampiri seorang pria yang mirip dengan tokoh Pedro Amigos. Saat Katie ketakutan, Pedro berusaha memperingatkan mereka untuk segera pergi dari wilayah ini sebelum hal mengerikan terjadi. Namun di saat itu pula, Susi yang tidak ingin adiknya kenapa-napa meminta Pedro untuk pergi dan jangan ikut campur urusan kami. Sementara di sisi lain, dengan setelan kutang trio macan, Judith yang sedang nyebat bako linting tiba-tiba heran saat menemukan buku gambar milik Courtney. Dirasa ada yang tak beres, Judith yang penasaran langsung mencari ke gudang belakang kabin. Sontak Judith pun syok saat mendapati Courtney sedang disekap. Di tengah kepanikan, Courtney meminta Judith untuk pergi dan memanggil bantuan sebelum sosok Bagong itu kembali. Hingga sesaat kemudian mereka pun mendengar suara kedatangan psikopat.
God! Bagaikan ikan mujair, si cantik Courtney pun harus tewas sebelum sempat mengikuti lomba menggambar tingkat kabupaten. Di saat itu pula, Judith yang berusaha kabur langsung panik saat pintu gudang tiba-tiba dikunci. Sungguh mubazir, Judith pun harus menyusul Courtney dengan setelan kutang trio macannya. Kembali ke kabin saat si bohai Diana sedang mandi, di saat itu pula Hog yang ingin segera menuntaskan tugas adiknya bersiap dengan kampak kopetnya. Bagaikan kayu bakar, Diana pun harus modar di tangan Hog si kakak kopet. Dude? Holy shit, you Sementara di luar, Alex pun kaget saat Susie dan adiknya datang secara tiba-tiba. Di tengah perbincangan, Susie pun heran dengan suasana kabin yang kini sangat sepi. Mendengar hal itu, Alex berkata jika mungkin saja mereka sedang melakukan kegiatan masing-masing, seperti Judith yang izin untuk nyebat bako di tengah ruyuk. Mengingat hal yang telah terjadi pada si Asep, Susie yang mempunyai firasat buruk mengajak mereka untuk pergi mencari bantuan. Saat mobil tiba-tiba mogok, mereka pun semakin yakin jika di tempat ini ada yang tidak beres. Khawatir pada Judith, Alex pun berniat untuk mencarinya terlebih dulu. I'm gonna go and find them, okay? Di tengah pencarian, adegan berpencar pun kembali dilakukan yang merupakan ciri khas film-film kopet. Diane! Help me, please. What's happened? Dengan trik liciknya, Hog pun berpura-pura menjadi korban. Lantas Hog meminta maaf karena hidupmu tidak akan lama lagi. Come on, where are they? I'm Malang sekali, Alex pun harus dirujak si kopet Bagong di tempat penyimpanan daging. Kembali pada Susie dan Katie, setelah pencariannya tak membuahkan hasil, Susie berusaha menenangkan adiknya yang mengidap anxiety akut. Ia pun berjanji jika sebagai seorang kakak, ia akan berusaha melindunginya apapun yang terjadi. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka mendengar kedatangan seseorang. Fucking hell! Oh god, we need to get the fuck out of here! My God! Melihat si kopet membawa jasad Alex, mereka pun langsung lari ngabret si edian-ediannya. Untung saja Pedro Amigos datang dan berhasil menembak si kopet menggunakan bedil somplak. Namun bukannya berterima kasih, entah Pekok atau PA, Susie malah mencurigai Pedro sebagai dalang dari semua ini. Padahal jelas-jelas Pedro telah menyelamatkannya. Sambil ditodong, Susie meminta Pedro untuk segera mengantarkan kami ke kota. Namun tanpa mereka sadari, setelah mengalami cooldown, Piglet Kopet kembali bangkit. Hingga setibanya di parkiran, Susie yang bebal meminta Katie untuk mengikat tangan Pedro. Lantas saat Hog datang, dengan trik liciknya ia malah menuduh Pedro sebagai komplotan dari si Kopet Bagong. Hingga di tengah perdebatan, tiba-tiba malang sekali, Pedro yang baik hati pun harus tewas gara-gara salah menyelamatkan orang. Kemudian Hog meminta adik kopetnya untuk melakukan perburuan pada Katie dan Susie. Sementara itu di tengah pelarian, Susie yang cekernya tertembak sudah tidak kuat lagi berlari. Ia pun menyuruh adiknya untuk pergi saja. Melihat kakaknya digondol, Katie yang tidak terima langsung mengikutinya.
Sesampainya di sarang Kopet, Hog yang datang langsung memarahi adiknya ini karena Katie berhasil lolos. Lantas ia pun meminta Piglet untuk segera menghabisi Susie. Saat Piglet pergi mengambil pisau, Katie pun bergegas untuk membebaskan kakaknya ini. Namun dirasa usahanya sia-sia, Susie pun meminta Katie untuk pergi dan bisa menjalani hidup lebih lama lagi. Meskipun tak tega, namun Katie sadar terlebih ia tidak bisa memutus rantai seperti Wonder Woman. Hingga dengan berat hati, Katie pun meminta maaf dan langsung pergi. Sementara di luar, Katie yang melihat Brooke datang berusaha meminta bantuan. Di tengah kepanikan, Katie menjelaskan jika rekan-rekannya tewas dihabisi psikopat Bagong dan juga pemilik kabin. My God, sok-sokan plot twist. Rupanya Brooke merupakan adik Hog dan kakaknya Piglet, di mana ia selalu membantu aksi psikopat keluarganya agar tidak terendus kepolisian. Singkat cerita, Katie yang siuman pun syok parah saat Hog menyanyikan lagu HBD sambil membawa sepotong ceker Susie yang dijadikan sebagai kue ultah. Tak cuma itu, tubuh-tubuh temannya pun dijadikan menu pelengkap. Setelah menyuapi Katie, Hog pun mengungkapkan proyek ambisius keluarganya, di mana psikopat Piglet yang memiliki kemampuan regenerasi super telah memilih Katie sebagai pasangannya untuk melahirkan anak-anak super. Hingga pada akhirnya, keluarga ini akan memiliki pasukan super yang memiliki regenerasi seperti Wolverine, dan tentunya mereka akan dengan mudah menguasai dunia, asalkan Katie siap untuk melahirkan setidaknya 100 bayi yang akan berkembang menjadi 1000 bayi dan seterusnya. Don't make him angry now, Kate. Before you both get tweaks to do for them. Namun sebelum itu, Brooke yang ingin menikmati celengan Katie terlebih dulu meminta Piglet dan Hog untuk pergi 10 menit saja. Hingga sesaat kemudian, Brooke yang kebelet pengen pipis kental meminta Katie untuk melayaninya. Mendengar hal itu, Katie yang mempunyai ide langsung menerimanya asalkan Brooke membuka ikatannya. Akhirnya, dengan trik celengan yang membuat setiap pria lupa diri, Katie pun berhasil menghabisi Hog dan Brooke. Melihat psikopat mengejarnya, Katie pun berniat melakukan sesuatu. Tapi meskipun begitu, Piglet masih mampu bangkit. Suwe sekali akibat uncal yang melintas, Katie yang panik langsung tergelincir dan mubui. Di tengah keadaan ripuh, Katie yang pengkor berusaha melanjutkan pelariannya. Tapi entah bagaimana bisa, psikopat pun sudah berada di tempat ini. Setelah membuat psikopat kelenger, Katie langsung merebut kapak Kopet dan bersiap melakukan fatality. And this is for my sister! Edian sekali dengan kekuatan kepepet, Katie pun berhasil mencopot kepala psikopat Bagong dan langsung pergi mencari bantuan. Lantas apakah psikopat Bagong akan modar? Ah, tidak mungkin, karena si Bagong mempunyai regenerasi. Lantas gimana dong, Ab? Ya ndak tahu, karena film pun malah berakhir. Bagaimana, cukup ceringit dan sok mengerikan bukan? Liburan berujung petaka menjadi cerita klasik di film-film Kopet.
Apalagi ini seolah ingin mendulang kesuksesan film Winnie the Pooh, si produser ingin mengangkat kisah solo si Bagong Piglet menjadi villain utama. Tapi ya lumayan saja untuk hiburan, karena film ini sangat kaya akan kewes-kewes bercelana gemes. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Piglet 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.